Perkenalkan, nama saya Lasmika Veronica Panjangan. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi aljabar, yaitu operasi hitung pada bentuk aljabar, khususnya operasi pembagian dan pecahan pada bentuk aljabar. Selamat menyaksikan. Operasi hitung bentuk aljabar. 1. Perkalian suatu konstanta dengan suku banyak. Distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan A dikali B plus C sama dengan A dikali B, menghasilkan AB. Lalu yang kedua itu A dikali C, menghasilkan plus AC. Untuk pengurangan, A dikali dalam kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan A dikali B, menghasilkan AB. A dikali min C, menghasilkan min AC. Contoh soal. Tentukan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. A. 4 dikali X plus 7. 4 dikali X plus 7 sama dengan 4 dikali X, lalu 4 dikali positif 7 sama dengan 4X plus 28. Yang B, 5X dikali X plus 2Y min 3XY. Yang pertama itu 5X dikali X. Yang kedua 5X kali 2Y. Yang ketiga 5X kali min 3XY. 5X kali X sama dengan 5X kuadrat. 5X kali 2Y sama dengan 10XY. 5X kali 3XY sama dengan min 15X kuadrat Y. Perkalian berpangkat bentuk aljabar. 2X plus 3 pangkat 2 sama dengan 2X plus 3 dikali 2X plus 3 sebanyak 2 kali ya, 1, 2 karena dia pangkat 2. Oke, langsung kita kalikan saja perkalian aljabar. 2X kali 2X 4X kuadrat. 2X dikali positif 3 positif 6X. 3 dikali 2X positif 6X. 3 dikali 3 9 positif 9. Lalu kita satukan suku-suku sejenis, ada dua kan nih, 6X dengan 6X ya kan, tinggal 4X kuadrat plus ini 6X dan ini 6X sama kan, langsung aja kita jumlahkan 6X tambah 6X 12X ditambah 9. Ini hasilnya. Pemfaktoran aljabar. Pemfaktoran aljabar yaitu sebuah rumus untuk menyatakan sebuah bentuk persamaan aljabar menjadi sebuah bentuk perkalian aljabar. Yang pertama yaitu distributif. Distributif ialah A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. 2. Pemfaktoran dalam bentuk selisih kuadrat. Jika bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka A sama dengan A plus B dikali A min B. Untuk pemfaktoran aljabar dalam bentuk kuadrat sempurna, yang pertama itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan A plus B dikali A plus B. Atau jika A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan A min B kali A min B. 3X plus 6. 3X plus 6 bisa kita gunakan hukum distributif. Hukum distributif ingat, menggunakan hukum distributif dengan cara cari dulu FPB antara 3 dan
6. Oke. FPB nya itu antara 3 dan 6. Kalau yang belum tahu bisa kita coba pakai pohon faktor 3. Pohon faktor dari 3 yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Untuk 6, 2 dikali 3 sama dengan 6 kan. Terus 3 dikali 1 sama dengan 3. Lihat yang samanya yaitu 3. Yang sama itu 3. Maka FPB antara 2 dan antara 3 dan 6 yaitu 3. FPB nya 3 udah dapat kan? Kita masukin ke sini. Dikali dalam kurung 3 dibagi 3 yaitu 1 dikali X nya. Ini ada X nya kan? Kita masukin X nya. 1X. 6 dibagi 3 yaitu 2. Positif 2. Masukin positif 2. Maka hasil faktor dari 3X plus 6 yaitu 3 dikali dalam kurung X plus 2. Kalau nggak percaya kita buktikan. 3 dikali X yaitu 3X. Sama kan? 3 dikali positif 2 hasilnya positif 6. Sama. Oleh karena itu inilah faktornya. Nomor 2. Nomor 2, pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Rumusnya itu X, jika ada X kuadrat min Y kuadrat, maka faktornya itu X plus Y dikali X min Y. Contoh soal ya. Contoh soalnya X kuadrat min 9. Caranya itu kita ubah menjadi bentuk seperti ini dulu ya. X kuadrat min 9. X kuadrat yang ini udah benar, lalu min Y kuadrat. Ini min 9, maka 9 ini ubah menjadi perpangkatan seperti ini. Berarti kita cari akarnya. Akar dari 9 yaitu 3. Kita ubah berarti sama dengan X kuadrat min 3 pangkat 2. Ya kan? Benar, X nya benar X kuadrat min 9 nya itu kita ubah jadi 3 pangkat 2. Kenapa? Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Udah lanjut, udah sesuai kan bentuknya. Ini X kuadrat min Y kuadrat, ini Y nya min 3 kuadrat, sama kan? Langsung masukin aja rumusnya. Ini X dan yang ini Y. Oke, kita masukin X plus Y nya berapa? 3. X Y nya 3 kurung X min Y nya berapa? 3. Inilah hasil faktornya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu contoh soal aja ya, langsung ke contoh soal, yaitu jika ada X kuadrat plus 8X plus 12. Gimana memfaktorkannya? Caranya itu cari perkalian berapa? Jeda. Nomor 3 ada soal X kuadrat plus 8X plus 12. Caranya itu kita cari perkalian berapa, hasilnya 12. Terus jika dijumlahkan hasilnya 8. Nih. Oke. Berapa perkalian yang hasilnya 12 jika dijumlahkan hasilnya 8? 2 ya. 2 dikali 6, ya kan? 2 dikali 6. 2 kali 6 adalah 12. Benar kan? 12. Tapi jika 2 ditambah 6, 2 tambah 6 hasilnya berapa? 8. Benar, berarti kita ambil
angkanya itu 2 dan 6. Kita masukin ke sini. Berarti dalam kurung langsung saja di sini X. Ini X. Berapa angkanya tadi? 2 dan 6. Positif 2. Positif 2. Positif 6. Inilah faktornya dari X kuadrat plus 8X plus 12. Pembagian bentuk aljabar. Syarat-syarat pembagian bentuk aljabar. Yang pertama, jika P min Q tambah R tambah S bagi X sama dengan P per X min Q per X tambah R per X tambah S plus per X dengan X tidak sama dengan 0. Yang kedua atau B, PQR dibagi X sama dengan P per X dikali QR sama dengan P dikali Q per X kali R sama dengan PQ kali R per X dengan X tidak sama dengan 0. C, P dibagi XYZ sama dengan P dibagi X, kemudian dibagi Y, kemudian lagi dibagi Z dengan X, Y, Z tidak sama dengan 0. Yang kedua, P pangkat A bagi P pangkat B sama dengan P pangkat A min B dengan P tidak sama dengan 0. Yang E, P pangkat A sama dengan P pangkat A tambah X dibagi P pangkat X dengan P tidak sama dengan 0. Contoh, sederhanakanlah 2X pangkat Pi kali Y pangkat Q dibagi 4X Q YP dan B X kuadrat tambah 7X tambah 10 dibagi X plus 5. Contoh soal 2X pangkat P kali Y pangkat Q dibagi 4X pangkat Q dikali Y pangkat P. Boleh kita pisah dulu semuanya. Jadi ini sama aja dengan 2 dikali X pangkat P dikali Y pangkat Q per 4 dikali X pangkat Q dikali Y pangkat P. Udah, ini karena peraturannya di syarat yang D, jika P pangkat A dibagi P pangkat B, jadi sama dengan P pangkat A dikurangi B. Ingat, jadi ini boleh kita pisah 2/4 dikali X pangkat P dibagi X pangkat Q dikali Y pangkat Q per Y pangkat P. Ini sama saja ya. Kemudian sama dengan peraturan tadi kan yang D, maka ini bisa kita bagi jika sama variabelnya. Karena sama langsung kita bagi, yaitu dengan cara mengurangi pangkatnya. Jadi sama dengan 2/4 dikali X pangkat P dikurangi Q, P dikurangi Q dikali, ini sama variabelnya kita tulis Y Q dikurangi P, Q dikurangi P. Sudah, sini hasilnya. Bisa kita perkecil lagi, yaitu 2/4-nya. 2/4-nya itu kita perkecil dengan cara 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4-nya juga harus dibagi 2. 4 bagi 2 yaitu 2. Sehingga hasilnya 1/2 dikali X pangkat P dikurangi Q dikali Y pangkat Q dikurangi P. Sudah, ini hasilnya. Untuk nomor 2, X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 dibagi X plus 5 sama dengan ini X kuadrat plus 7X plus 10 kita faktorkan. Dibagi X plus 5. X kuadrat, cari yang perkalian hasilnya 10, jika dijumlahkan hasilnya 7, yaitu 5 dan 2. Kenapa? Karena 5 dikali 2 hasilnya 10,
dan 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kita taruh di sini 5, di sini 2. Ini harus positif ya, soalnya positif 5 dikali positif 2 itu sama dengan positif 10, sama kan? Terus positif 5 ditambah positif 2 itu hasilnya 7, positif 7. Sama kan? Langsung saja kita tulis, depannya kita kasih X. Ini faktor-faktornya. Kemudian lihat, ini kita kasih kurung, ini sama aja dengan X plus 5 dikali X plus 2 dibagi X plus 5. Ini bisa langsung kita coret, kita bagi, habis hasilnya. X plus 5 dibagi X plus 5 kan hasilnya 1, ya kan? Maka 1 dikali X plus 2 sama dengan 1 kali X, 1 kali 2 plus 2. Hasilnya adalah X plus 2. Ada soal X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Ingat syarat pembagian aljabar. Jika pembagian kayak gini, maka pangkatnya dikurangi, tapi variabelnya harus sama ya. Ya kan? Ini udah sama, tinggal X pangkatnya kita kurangi. Ini pangkat 5, ini pangkat 2, maka pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 5 kurangi 2, 3, maka hasilnya X pangkat 3. Kemudian soal nomor 2, 2Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 3. Langsung saja, ini sama-sama Y kan, kita kurangi, maka 2 Y pangkat 6 dikurangi pangkat 3. Pangkatnya tinggal kita kurangi kan, 6 dan 3 sama dengan 2 Y pangkat 6 kurangi 3. 6 kurangi 3 sama dengan 3, maka hasilnya 2Y pangkat 3. Pembagian bentuk aljabar, contoh soalnya X kuadrat plus 7X plus 10 dibagi X plus 2. Kita bisa ngelakuin dengan pembagian seperti biasa ya. Berarti X kuadrat plus 7X plus 10 dibagi X plus 2. Oke. Cara langkah pertama itu X kuadrat dibagi X, yaitu hasilnya X. Ya kan? X kuadrat dibagi X yaitu X. Kemudian X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 2 yaitu 2X plus 2X. Kurangi X kuadrat dikurangi X kuadrat, hasilnya 0, habis. 7X dikurangi 2X sama dengan 5X. Turun 10. Oke. 5X dibagi X yaitu 5, positif 5. Positif 5 dikali X yaitu 5X. Positif 5 dikali 2 positif 10. Positif 10. Kurangi 10 kurang 10 0. 5X kurang 5X 0, habis. Berarti hasilnya itu, hasil baginya itu adalah X plus 5. Hasil baginya itu X plus 5. Oke, ini ya. Sudah. Contoh soal, misalnya ada 16
XY aja ya, XY pangkat 3 per 4Y. Gimana caranya? Dengan 16 dikali X, kita kali Y pangkat 3 per 4 dikali Y. Ini bisa kita satukan yang angka-angka huruf 16 bagi 4, 16 per 4, kemudian dikali X, terus dikali Y pangkat 3, ini kan ada Y juga ya, berarti per Y, udah kan? Sama dengan seperti dalam PowerPoint, dalam video yang pembagian pangkat, maka pangkatnya dikurangin. Ini kan sama Y sama Y, berarti pangkatnya tinggal dikurangin, 3 dikurangi 1. Ini ada 1 di sini. Langsung saja tulis 16 per 4 dikali X dikali Y pangkat 3 dikurangi 1. Kenapa 1? Karena di sini tuh pas ada 1. Jika nggak ada pangkatnya, maka di sini kita taruh 1. Oke, sama dengan 16 bagi 4, 4 kali X kali 3 dikurangi 1 sama dengan 2, berarti Y pangkat 2. Hasilnya adalah 4X Y pangkat 2. Pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang memuat bentuk aljabar. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Contoh. Yang pertama, 2XY dibagi 4Y sama dengan 2XY dibagi 2Y per 4Y dibagi 2Y sama dengan X per 2. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Contoh, X per 4 ditambah X per 3 sama dengan 3X per 12 ditambah 4X per 12 sama dengan 7X per 12. Nomor 2, 3M per N dikurangi N per 3MN sama dengan 3M dikali 3M per 3MN dikurangi N per 3MN sama dengan 9M kuadrat per 3MN. Perkalian dan pembagian. A per B dikali C per D sama dengan AC per BD, itu untuk perkalian. Kalau untuk pembagian, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Itu untuk pembagian. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Contohnya X per 4 ditambah X per 3. Biasanya kan kalau dalam pecahan, penjumlahan pecahan itu operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Contohnya ada X plus 4 ditambah X plus 3. Jika penjumlahan pecahan kan penyebutnya ini pembilang, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Jika penjumlahan atau pengurangan pecahan, pembilangnya penyebutnya ini atau yang di bawahnya ini harus sama. Sedangkan ini kan berbeda kan, 4 dan 3. Kita bisa menggunakan cara perkalian kupu-kupu ya. X plus 4 ditambah X plus 3. Caranya X, caranya ini per 4 dikali 3 berapa? 12. Kemudian 3 dikali X yaitu 3X. 4 dikali X positif 4X. Sudah, tinggal jumlahkan. 3X tambah 4X 4,
5, 6, 7. 7x per 12. Ini hasilnya. Perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Pada perkalian aljabar itu kan, perkalian itu bentuknya itu A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Ini tuh langsung kita kalikan, A dikali C AC, B dikali D BD. Langsung contoh soal aja ya. Contoh M per 3N dikali 2N kuadrat per 4M. Ini bisa langsung kita perkalikan, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. M dikali 2N kuadrat sama dengan 2N kuadrat M, kan? Per 3N dikali 4M, yaitu 3 dikali 4, 12. N kali M, NM. Hasilnya 2N kuadrat M dibagi 12N M. Boleh sampai sini, tapi atau hasilnya itu 2, kita balik juga bisa, 2M kali N kuadrat per 12 MN. Boleh sampai sini, tapi kita perkecilkan aja ya. Kita perkecilkan, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini kan ada M dibagi 2 MN, boleh dibagi 2 MN, maka 2 MN kuadrat dibagi 2 MN. Ini kita perkecil, 2 MN kuadrat dibagi 2 MN sama dengan 1N per 12 MN dibagi 2 MN. 12 dibagi 2, 6. MN dibagi MN habis 1. Berarti hasilnya 1N per 6 atau N per 6. Ini hasilnya. Kemudian untuk ingat, kalau perkalian tinggal kalikan aja ya, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Oke. Kemudian untuk pembagian itu, jika ada A per B dibagi C per D, ini caranya itu A per B sama aja nya dikali, ini kita balik, yang D di atas, yang C di bawah, dikali D per C. Ingat, ini kalau untuk pembagian. Langsung ke contoh ya. Contoh A per 3x dibagi A kuadrat per 6x kuadrat. 6x kuadrat seperti cara tadi. A per B berarti A per 3x ya, langsung aja kita tulis A per 3x dibagi, ini kan pembagian, berarti kita ubah menjadi perkalian, dikali, tapi dikali D per C, dibalik ya, yang ini di atas, yang ini di bawah. Ini kita balik ke atas, berarti dikali 6x kuadrat per A kuadratnya kita ubah jadi di bawah, dikali per A kuadrat. Oke. Yang bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah, ya kan? Dan simbolnya jadi perkalian. Setelah perkalian gini, udah tinggal kita kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. A kali 6x kuadrat sama dengan 6x kuadrat. 3x kali A kuadrat sama dengan 3
A kuadrat X. Atau kita perkecil dengan dibagi 3A. 3AX. Kita bagi 3X, maka 6 bagi 3 2. A bagi A habis kali X. 2X per 3 bagi 3 habis, A bagi A sisa 1, X bagi X habis, batasnya 2X per A. Ini untuk perkecil. Sampai sini juga boleh, cuman ini untuk perkecil aja ya. Sudah. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.